Kalian pernah dengar larangan memakai baju hijau di pantai selatan? Banyak yang bilang itu cuma mitos. Tapi setelah dengar cerita ini, mungkin kalian bakal mikir 2 kali sebelum nekat melanggarnya. Tetap di sini, karena apa yang terjadi selanjutnya bukanlah dongeng pengantar tidur. Halo semua, selamat datang kembali di kanal kami. Malam ini, saya akan membawa kalian ke sebuah kisah nyata yang terjadi pada seorang fotografer yang meremehkan kekuatan tak kasat mata. Bima adalah seorang fotografer alam yang sedang naik daun. Karyanya sering dipuji karena berhasil menangkap sisi liar dan dramatis dari sebuah lanskap. Baginya, alam adalah kanvas raksasa yang harus ditaklukkan melalui lensa, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Kepercayaan dirinya yang tinggi seringkali membuatnya buta terhadap kearifan lokal. Kali ini, tujuannya adalah pantai Parangtritis di Yogyakarta. Bukan untuk menangkap matahari terbenam yang romantis, melainkan untuk merekam keganasan ombak laut selatan yang legendaris saat bulan purnama. Dia tiba di pesisir pantai saat senja mulai turun. Langit berwarna jingga keunguan dan angin laut membawa aroma garam yang tajam bercampur dengan wangi samar kembang sesajen yang diletakkan di beberapa sudut pantai. Bima hanya tersenyum sinis melihatnya. Baginya, itu semua hanyalah tradisi tanpa dasar, cerita yang dibuat untuk menakut-nakuti anak kecil. Dia sudah menyiapkan segalanya, kamera terbaik, lensa telefoto, dan sebuah jaket anti angin berwarna hijau terang, warna yang menurutnya akan kontras dengan birunya laut, menciptakan foto yang menawan. Penduduk setempat yang melihatnya mempersiapkan peralatan di tepi pantai hanya bisa menatap dengan pandangan aneh. Beberapa ibu-ibu penjual peyek menggelengkan kepala pelan, sementara anak-anak kecil yang bermain pasir seolah diperintahkan orang tua mereka untuk menjauh. Bima tidak peduli. Dia menganggap tatapan itu sebagai kekaguman orang desa terhadap peralatannya yang canggih. Dia tidak tahu tatapan itu adalah campuran antara kasihan dan ngeri. Untuk mendapatkan gambar yang sempurna, Bima memutuskan untuk menyewa sebuah perahu nelayan kecil atau jukung agar bisa sedikit ke tengah. Dia mendekati seorang nelayan tua yang sedang membereskan jalannya. Lelaki tua itu kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan matanya menatap laut dengan tatapan kosong, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Saat Bima mengutarakan niatnya, nelayan tua itu menatap jaket hijau yang dikenakan Bima. Bibirnya bergerak tanpa suara, seperti menggumamkan doa. Dia menggeleng pelan. Bima yang tidak sabar mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Dia pikir semua bisa dibeli dengan uang. Mata nelayan tua itu melirik uang tersebut, lalu kembali menatap lautan yang mulai gelap. Dengan berat hati, dia akhirnya mengangguk. Perahu kayu itu membelah ombak dengan perlahan. Semakin jauh dari bibir pantai, suasana semakin terasa aneh. Suara debur ombak yang tadinya terdengar garang, kini berubah menjadi seperti bisikan panjang yang tak henti-hentinya. Angin yang tadinya sepoi-sepoi kini terasa lebih dingin, menusuk hingga ke tulang Bima meskipun dia memakai jaket. Kabut tipis mulai turun, lebih cepat dari yang seharusnya. Bima mulai mengambil beberapa gambar, mencoba fokus pada pekerjaannya. Namun, dia tidak bisa mengabaikan perasaan ganjil yang merayap di punggungnya. Dia merasa diawasi, bukan oleh nelayan tua yang duduk diam di buritan, melainkan oleh sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang ada di dalam air. Dia menunduk, menatap permukaan laut yang hitam pekat. Untuk sesaat, dia seperti melihat kilatan warna hijau zamarut di bawah perahunya, bergerak cepat dan anggun. Dia mengedipkan mata, dan kilatan itu hilang. Mungkin hanya pantulan lampu perahu, pikirnya menenangkan diri. Tiba-tiba, nelayan tua itu menunjuk ke arah cakrawala dengan jari gemetar. Dia mengikuti arah pandangannya. Di jauhan, dia melihat sesuatu yang aneh. Gulungan ombak yang datang tidak seperti ombak biasa. Ombak itu tampak lebih tinggi, lebih gelap, dan puncaknya seperti dihiasi buih berwarna kehijauan yang berpendar dalam gelap.
Suara bisikan itu semakin jelas, seolah ribuan orang sedang merintih dari dalam lautan. Bima mengangkat kameranya, mencoba merekam fenomena aneh itu. Saat dia melihat melalui lensa, jantungnya serasa berhenti berdetak. Di dalam gulungan ombak raksasa itu, dia tidak melihat air. Dia melihat ratusan bahkan ribuan wajah pucat dengan mata kosong. Wajah-wajah mengsara yang ditarik oleh arus, tangan-tangan kurus yang seolah mencoba menggapai perahunya. Semuanya menatap lurus ke arahnya. Getaran hebat mengguncang perahu. Sebelum Bima sempat bereaksi, sebuah ombak yang datang dari entah di mana menghantam sisi perahu dengan kekuatan dahsyat. Perahu kecil itu terbalik. Bima terlempar ke dalam air yang dinginnya seperti es. Dalam kepanikan, dia melihat nelayan tua itu terseret arus. Tubuhnya lenyap ditelan kegelapan laut dalam sekejap. Bima berusaha berenang ke permukaan, menggap-menggap mencari udara. Saat kepalanya berhasil keluar dari air, dia mendapati dirinya sendirian di tengah lautan yang marah. Perahunya sudah terbalik, mesinnya mati. Daratan hanya terlihat seperti garis hitam samar di kejauhan. Dia sendirian terapung di tengah kegelapan, dengan perasaan bahwa wajah-wajah di dalam ombak tadi kini berendang di sekelilingnya, menunggunya di bawah permukaan air yang hitam. Kepala Bima muncul dan tenggelam di antara gelombang yang ganas. Rasa panik mencegik nafasnya lebih cepat daripada air asin yang masuk ke tenggorokannya. Setiap kali dia berhasil menghirup udara, matanya menyapu cakrawala dengan putus asa, mencari tanda-tanda kehidupan. Tapi yang ada hanyalah kegelapan yang tak berujung dan suara gemuruh laut yang seolah menertawakan perjuangannya. Jaket hijau yang tadi seharusnya melindunginya dari dingin, kini menjadi beban yang menyeretnya turun. Dia mencoba melepaskan jaket itu, tapi resletingnya macet. Tangannya yang gemetar karena dingin dan takut tidak bisa mencengkeram kepala resleting dengan benar. Air laut terasa semakin dingin. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang terasa hidup. Seolah merayap masuk ke pori-pori kulitnya dan membekukan darah di dalam nadinya. Dia merasa ada sesuatu yang menyentuh kakinya. Lembut, licin, dan sangat dingin. Seperti sehelai selendang sutra yang basah. Bima menendang dengan panik, berpikir itu mungkin hanya rumput laut. Tapi sentuhan itu datang lagi, kali ini melingkar di pergelangan kakinya. Lebih kencang, lebih posesif. Dia menunduk, mencoba melihat ke dalam air, tapi yang terlihat hanyalah kegelapan pekat. Lalu dari kedalaman itu muncul cahaya. Bukan cahaya lampu, melainkan pendaran hijau zamrud yang lembut, sama seperti yang dilihatnya di bawah perahu tadi. Cahaya itu perlahan membentuk sebuah sosok. Di bawahnya, sekitar beberapa meter di dalam air, sesosok wanita melayang. Rambutnya hitam panjang, terurai seperti jaring laba-laba raksasa di dalam air. Dia mengenakan kebaya hijau yang berkilauan, menyatu dengan pendaran cahaya di sekelilingnya. Wajahnya cantik luar biasa, tetapi matanya kosong dan tanpa ekspresi. Dia tidak berenang, hanya melayang dengan anggun menatap lurus ke arah Bima. Dari ujung jarinya yang lentik, terulur sehelai selendang hijau transparan yang kini melilit kaki Bima. Napas Bima tercekak. Dia tidak bisa berteriak. Kengerian yang luar biasa melumpuhkan pita suaranya. Dia tahu siapa yang dilihatnya. Sosok yang selama ini dianggapnya hanya mitos, legenda yang diceritakan untuk menakut-nakuti wisatawan. Kini sang Ratu Laut Selatan ada di hadapannya, dan tatapannya terasa seperti vonis mati. Tiba-tiba, dari kegelapan di sekitar sosok wanita itu mulai muncul siluet-siluet lain, puluhan, lalu ratusan. Mereka adalah wajah-wajah yang lihatnya di dalam ombak tadi. Pria, wanita, anak-anak, semuanya dengan kulit pucat kebiruan dan mata kosong yang sama. Mereka adalah para korban laut, arwah-arwah yang terseret arus dan menjadi abdi sang ratu. Mereka bergerak mengelilingi Bima, membentuk lingkaran seperti penari yang mengitari tumbal. Tangan-tangan dingin mereka mulai menyentuh tubuhnya, menarik-narik pakaiannya seolah ingin menyambutnya ke dalam komunitas mereka. Bima merontas kuat tenaga, adrenalin memberikan kekuatan terakhirnya. Dia menendang, memukul, mencoba melepaskan diri dari lilitan selendang dan cengkeraman tangan-tangan hantu itu.
Tapi usahanya sia-sia. Lilitan di kakinya semakin kuat, menariknya ke bawah dengan perlahan tapi pasti. Air laut mulai masuk ke hidungnya, membakar paru-parunya. Pandangannya mulai kabur. Saat kepalanya kembali tenggelam di bawah permukaan air, pemandangan itu menjadi lebih jelas. Dia melihat sebuah istana megah di dasar laut, terbuat dari karang yang berpendar hijau. Para arwah itu bertari dengan gerakan lambat dan mengerikan di sekitar singgasana kosong. Mereka semua mengenakan pakaian berwarna hijau, sama seperti jaket yang dia kenakan. Saat itulah dia sadar, jaketnya bukan sekedar pakaian, itu adalah undangan. Tanda bahwa dia telah memilih untuk menjadi bagian dari mereka. Sosok ratu mendekat, wajahnya kini tepat di depan wajah Bima. Dia tersenyum, senyuman yang tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan kepemilikan. Dia mengangkat tangannya yang pucat dan menyentuh pipi Bima. Sentuhannya sedingin kematian. Di saat-saat terakhir kesadarannya, sebelum kegelapan menelannya sepenuhnya, Bima mendengar suara bisikan yang jernih di dalam kepalanya. Suara itu bukan dari sang ratu, melainkan dari para arwah di sekelilingnya. Mereka tidak merintih kesakitan. Mereka berbisik serentak dengan nada monoton. Selamat datang di rumah, selamat datang di rumah, selamat datang di rumah, selamat datang di rumah. Kemudian semuanya menjadi hitam. Kekuatan terakhir meninggalkan tubuhnya dan dia pasrah ditarik semakin dalam menuju istana sunyi di dasar samudra. Dia tidak lagi berjuang, dia hanya jatuh, dan jatuh. Keesokan paginya, berita tentang hilangnya seorang fotografer dan seorang nelayan tua menyebar cepat di sepanjang pesisir Parangtritis. Tim SAR segera diturunkan. Perahu jungkung yang terbalik ditemukan terdampar beberapa kilometer dari lokasi terakhirnya. Salah satu sisinya hancur seperti dihantam batu karang raksasa. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Bima maupun nelayan tua itu. Pencarian dilakukan sepanjang hari, menyisir garis pantai dan perairan dangkal, tetapi hasilnya nihil. Di Jakarta, keluarga dan teman-teman Bima mulai cemas. Mereka tahu Bima nekat, tapi dia bukan orang yang ceroboh. Kekasihnya, Rania, tidak henti-hentinya mencoba menghubungi ponsel Bima berharap ada keajaiban. Tapi yang terdengar hanyalah nada sambung yang seolah berdering di ruang hampa. Setelah 2 hari tanpa kabar, Rania memutuskan untuk menyusul ke Yogyakarta, membawa serta kakak Bima, Danu. Setibanya di sana, mereka disambut oleh suasana duka. Tim SAR menjelaskan bahwa kemungkinan korban selamat sangat kecil mengingat ganasnya ombak laut selatan di malam hari. Mereka juga mendengar desas-desus dari penduduk lokal tentang jaket hijau yang dikenakan Bima. Awalnya, Danu yang skeptis menganggap itu hanya tahayul orang desa yang mencoba mencari penjelasan mistis atas sebuah kecelakaan. Tapi Rania merasakan firasat buruk yang menusuk hatinya. Pada hari ketiga pencarian, sebuah benda aneh ditemukan terdampar di pantai, tersangkut di antara bebatuan karang. Itu adalah kamera Bima. Casing anti-airnya berhasil melindungi isinya, meskipun bagian luarnya penuh goresan. Tim SAR menyerahkan kamera itu pada Danu dan Rania, berharap ada petunjuk di dalamnya. Dengan tangan gemetar, Danu mengeluarkan kartu memori dari kamera itu di penginapan mereka. Mereka menghubungkannya ke laptop. Jantung mereka berdebar kencang saat folder berisi foto-foto terakhir Bima terbuka. Foto pertama menunjukkan pemandangan senja yang indah. Lalu beberapa foto ombak dari atas perahu. Semuanya tampak normal, menunjukkan keahlian Bima sebagai fotografer. Tapi saat mereka sampai pada file-file terakhir,
Suasana di dalam ruangan menjadi dingin. Ada beberapa foto yang buram dan miring, jelas diambil dalam keadaan panik. Salah satunya menangkap gulungan ombak raksasa yang tampak tidak wajar. Danu memperbesar gambar itu. Matanya membelalak ngeri. Di dalam gelombang air itu, samar-samar terlihat kontur wajah-wajah manusia yang sedang berteriak tanpa suara. Rania menutup mulutnya, menahan jeritan. File terakhir bukanlah foto, melainkan sebuah klip video pendek, hanya berdurasi sekitar 15 detik. Sepertinya kameranya tersetting dalam mode video saat terlempar. Danu ragu-ragu sebelum menekan tombol putar. Layar laptop menyala, menunjukkan rekaman dari bawah air. Gambarnya bergoyang hebat, gelap dan penuh gelembung udara. Suara yang terekam hanyalah gemuruh air yang terdistorsi. Selama beberapa detik pertama, tidak ada apa-apa. Lalu, dari kegelapan, sebuah cahaya hijau zamrud mulai terlihat. Kamera itu sepertinya jatuh dan terus merekam. Untuk sesaat, sebuah sosok melintas cepat di depan lensa. Terlalu cepat untuk dikenali, tapi jelas terlihat seperti siluet manusia yang mengenakan kain hijau yang melambai-lambai. Tepat sebelum video itu berakhir, kamera itu seolah berhenti jatuh dan posisinya stabil menghadap ke atas. Dari sudut pandang itu, terlihat permukaan air yang jauh di atasnya berkilauan oleh sisa cahaya bulan. Dan kemudian sesuatu yang mengerikan terjadi. Sesosok tubuh melayang turun perlahan melewati lensa kamera itu. Tubuh itu mengenakan jaket hijau terang. Itu adalah Bima. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke dalam kegelapan di bawahnya. Dia tidak bergerak, tidak meronta. Dia hanya turun dengan pasrah, seolah sedang menari dalam gerakan lambat menuju dasar laut. Wajahnya pucat pasi, tapi bibirnya sedikit tersenyum. Video itu berakhir dengan tiba-tiba, menyisakan layar hitam dan keheningan yang memekakkan telinga di dalam kamar penginapan. Danu membeku di kursinya. Wajahnya pucat seperti mayat. Rania terisak hebat. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Mereka tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Mereka tahu Bima tidak akan pernah kembali. Dia telah dijemput, diambil oleh penguasa laut untuk menjadi salah satu penghuni abadi di kerajaannya. Malam itu, Danu tidak bisa tidur. Dia terus dihantui oleh senyuman kosong di wajah adiknya dalam video itu. Sekitar jam 3 pagi, saat dia sedang menatap kosong ke arah jendela yang menghadap ke laut, ponselnya bergetar. Ada pesan masuk dari nomor Bima. Jantung Danu serasa melompat ke tenggorokannya. Dengan jari gemetar, Danu membuka pesan itu. Isinya hanya satu kalimat pendek, tanpa tanda baca. Di sini indah sekali, Danu. Jangan cari aku lagi. Sebuah pesan dari orang yang sudah tiada. Apakah itu sebuah pertanda baik atau justru awal dari teror yang sesungguhnya? Karena terkadang ketika laut sudah memilih, ia tidak akan pernah melepaskan mangsanya. Kisah ini akan berakhir, tapi kengeriannya mungkin akan terus membayangi kalian. Danu membeku, matanya terpaku pada layar ponsel. Pesan itu terasa seperti sentuhan es di tengah malam yang panas. Tanpa berpikir, jarinya menekan tombol panggil di nomor Bima. Panggilan itu tersambung. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Dia menempelkan ponsel ke telinganya, menahan nafas.
Tidak ada suara halo, tidak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah suara gemericik air yang aneh, seperti seseorang sedang menenggelamkan mikrofon ke dalam akuarium, diselingi oleh suara desisan panjang dan alunan musik gamelan yang sangat pelan dan terdistorsi, seolah datang dari kedalaman jurang. Kemudian panggilan itu mati dengan sendirinya. Cukup sudah, Danu tahu mereka tidak bisa berada di tempat ini lebih lama lagi. Dia melompat dari tempat tidur dan mulai mengemasi barang-barangnya dengan gerakan kasar dan panik. Rania yang terbangun karena keributan itu menatapnya dengan bingung. Tanpa sepatah kata pun, Danu menunjukkan layar ponsel itu padanya. Wajah Rania langsung pucat pasi. Dia mengerti, mereka tidak sedang berurusan dengan kecelakaan biasa. Mereka sedang diganggu oleh sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sesuatu yang mengikuti mereka. Mereka meninggalkan penginapan itu sebelum fajar menyingsing. Mereka tidak pamit, hanya meletakkan kunci di meja resepsionis dan bergegas masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan meninggalkan area Parangtritis, kabut tebal yang aneh turun menyelimuti jalan, mengurangi jarak pandang hingga hanya beberapa meter. Lampu mobil hanya mampu menembus selubung putih susu yang terasa menyesakkan. Danu merasakan aroma garam dan anyir air laut masuk ke dalam mobil melalui ventilasi AC, meskipun mereka sudah puluhan kilometer jauhnya dari pantai. Rania hanya bisa memejamkan mata dan berdoa dalam diam, tubuhnya meringkuk di kursi penumpang. Perjalanan menuju Jakarta terasa seperti neraka. Hujan deras tiba-tiba turun, membuat jalanan licin dan berbahaya. Setiap kali wiper mobil menyapu kaca depan, Danu merasa seperti melihat bayangan sesosok wanita berambut panjang berdiri di tepi jalan untuk sesaat sebelum menghilang di telan hujan. Dia tidak berani memberitahu Rania. Dia hanya mencengkeram setir lebih erat. Kakinya menekan pedal gas lebih dalam, seolah dikejar oleh badai itu sendiri. Akhirnya, setelah perjalanan panjang yang menguras mental, mereka tiba di Jakarta. Gedung-gedung tinggi dan hiruk-pikuk kota seharusnya memberikan rasa aman, sebuah penangkal dari kengerian mistis yang mereka tinggalkan. Mereka sampai di apartemen Danu, lelah luar biasa. Mereka pikir mimpi buruk itu sudah berakhir. Mereka salah. Malam itu, Danu mencoba membersihkan diri. Dia berdiri di bawah pancuran air hangat, mencoba menghapus semua kenangan mengerikan dari tubuh dan pikirannya. Dia menutup mata, membiarkan air membasahi wajahnya. Namun air yang tadinya hangat perlahan berubah menjadi dingin. Sangat dingin. Sedingin air laut yang menelan adiknya. Dia membuka mata dengan kaget. Uap air telah memenuhi seluruh kamar mandi, membuat cermin di hadapannya berembun. Dia mematikan pancuran dan melangkah keluar, menyeka embun di cermin dengan tangannya. Jantungnya berhenti berdetak. Untuk sesaat, di belakang pantulan dirinya, dia melihat sosok Bima. Adiknya berdiri di sana, basah kuyup, mengenakan jaket hijau yang sama dengan senyuman kosong di wajahnya. Danu tersentak mundur, menabrak dinding. Dia mengedipkan mata dan sosok itu hilang. Hanya ada pantulan dirinya yang ketakutan. Tapi ada yang aneh, sesuatu yang salah dengan pantulannya. Dia mendekati cermin itu lagi dengan perlahan. Dia melihat bayangan kaos putih yang dikenakan di cermin. Tapi di permukaan kaca itu, kaos putihnya memancarkan pendar kehijauan yang samar, seolah diterangi oleh cahaya dari dasar laut. Matanya sendiri di cermin tampak lebih gelap, lebih kosong. Dan di pergelangan tangannya, dia melihat sesuatu yang tidak ada di tangan aslinya. Sebuah lilitan tipis berwarna hijau zamarut, seperti sehelai selendang sutra yang basah, melingkar dengan erat. Danu tidak bisa bernafas. Dia mengangkat tangannya di dunia nyata. Kosong, tapi di cermin, lilitan itu ada di sana, nyata dan berkilau. Dia mengerti sekarang, dia boleh saja meninggalkan pantai, tapi laut tidak pernah meninggalkan dia. Pesan dari Bima bukan sekedar pesan. Itu adalah panggilan, sebuah undangan. Ikatan itu tidak akan pernah putus. Laut telah menandainya dan hanya tinggal menunggu waktu sampai laut datang untuk menjemput dia pulang. Mereka bilang arwah orang yang tenggelam di Laut Selatan akan menjadi abdi selamanya. Mungkin Bima tidak sendirian di sana.
Mungkin dia hanya sedang menunggu kakaknya untuk menemaninya menari di Istana Hijau Zamarud itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu menghormati kearifan lokal dimanapun kalian berada, karena kita tidak pernah tahu kebenaran apa yang bersembunyi di balik sebuah mitos. Sampai jumpa di cerita mengerikan berikutnya.